Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Saya berterima kasih sama hambanya Pastor Stefanus dan juga istrinya Ibu Pendeta Jeva. Saya memang kenal baik dengan beliau karena dulu saya sering pelayanan di Manado, di kampung beliau. Ya, oke. Nama saya Evangelis Hendrik Leverty. Saya lihat banyak teman-teman hamba Tuhan yang datang, juga hambanya, puji Tuhan, luar biasa ya. Hambanya banyak bantu saya juga bisa sampai di sini. Saya cerita sedikit aja, Jadi awal saya bisa pelayanan ke Kalteng 16 hari sampai tanggal 16 nanti, berawal dari tiba-tiba pelayanan saya di Sumba NTT saya cancel. Tadinya mau bikin KKR di lapangan, saya cancel. Lalu saya bingung, dan saya bertanya sama Tuhan. Nah, saya teringat sama hambanya Pastor Martin. Terus saya iseng, saya telepon. Jadi saya pengen tahu sudah sekian tahun tidak berhubungan, kira-kira gimana ya. Jadi saya bilang, hambanya, saya mau ke Kalteng, tapi boleh gak kasih pinjam mobil supaya saya bisa pelayanan dari satu tempat ke tempat lain, ada mobil. Hambanya nggak pakai mikir, dia langsung bilang, ambil aja mobilnya. Nah, dengan mobil BPD GBI saya pakai untuk melayani di berbagai gereja, GPDI, CKI, dan sebagainya. Kalau mereka lihat mobil itu, dia pikir Pak Martin yang datang, padahal dia lihat orang lain gitu. Nah, yang berikutnya, saya bisa ada di sini karena ada satu hamba Tuhan yang juga mengatur schedule saya sampai bisa 16 hari. Kalau di sebelah sini Ibu Pendeta Jeva yang ngatur, sampai bisa full semua. Kenapa? Karena saya terbiasa kalau saya datang itu semua sudah mesti diatur. Jadi puji Tuhan, itu singkat ceritanya. Mari Bapak dan Ibu, kita langsung saja. Saya hari ini mau mengajar Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana Anda bisa memahami firman ini dan ada diberkati oleh firman ini. Yohanes pasal 10 ayat 10. Itu firman sudah sering dibaca, tapi mari kita belajar. Yohanes pasal 10 ayat 10. Sudah dapat semua? Oke, saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, huruf besar, Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada amin. Ini firman sudah sering dikhotbahkan, tapi saya akan jelaskan supaya Anda dapat itu firman dan hidupmu berubah gara-gara firman ini. Yesus bilang, pencuri itu iblis. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri. Banyak orang tidak sadar bahwa iblis datang untuk mencuri. Apa yang dicuri? Kesehatan. Apa yang dicuri? Keuangan. Apa yang dicuri? Damai sejahtera dan keluarga. Kalau dia curi kesehatanmu, kamu yang tadinya baik-baik, tiba-tiba kena satu penyakit, itu kamu penyakitnya makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah apa? Berat. Tadinya baik-baik, nggak ada rasa sakit apa-apa, tiba-tiba kena jantung. Tadinya baik-baik, kena makronis, langsung dilarikan ke rumah sakit. Tadinya baik-baik, nggak ada apa dan sebagainya, tiba-tiba dia bilang kena kolesterol. Kecuali yang rakus makan babi terus. Nah, itu saya no comment. Nah, ini saya bicara yang normal ya. Nah, dia datang apa? Mencuri kekayaanmu. Tadinya kamu kerja baik-baik, tiba-tiba di PHK. Kamu difitnah, kamu di PHK. Tiba-tiba kamu yang tadinya punya motor, punya mobil, sekarang ludes dijual. Kenapa? Karena iblis yang datang mencuri. Dicuri kekayaanmu. Tadinya kamu punya keluarga bahagia, ketawa, selalu ada selfie berdua suami istri. Sekarang tinggal sendiri saja yang selfie. Suaminya pergi sama kuntilanak yang lain. Dan dia bilang dia tidak cinta lagi sama kamu. Padahal dulu ada selfie berdua ketawa-ketawa.
Sekarang tinggal kamu sendiri. Sendiri lagi. Kasian benar ya. Saya bukan ketahuan Anda. Saya ngomong ini perbuatan iblis. Iblis datang untuk mencuri. Anakmu yang tadinya baik-baik, pergaulan gak benar, hilang anakmu, kena narkoba, curi oleh iblis. Kemudian dikatakan lagi, habis dia mencuri, iblis gak puas, dia bunuh. Bunuh secara apa, Pak? Dia bunuh, dia bikin mati. Sakit penyakit tadinya cuma baik-baik, kena tambah berat, akhirnya meninggal. Keuangan dari diberkati tiba-tiba jual mobil, jual motor, semua dijual dan tinggal koskan di kos-kosan yang kecil. Iblis pelakunya. Habis dia bunuh, dia nggak baik. Iblis nggak puas. Iblis jahat sekali. Dia binasakan. Di sini di Inggrisnya bilang destroy. Destroy, menghancurkan, binasakan. Kalau Anda tahu ini firman, Anda akan kesel. Ini iblis punya ulah. Ini penyebabnya iblis. Jadi kalau orang tidak tahu firman ini, ketika dia lagi baik-baik, sehat Pak, nggak ada histori kolesterol, tensi tinggi dan sebagainya, tiba-tiba kena, langsung UGD, langsung apa, langsung selang di mana-mana. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, kalau Anda seumpama kamu punya HP di rumah dicuri sama pencuri, kamu tahu itu dicuri, kamu masih kesel, ini pencuri yang mencuri, kan kamu nggak akan berdiam diri dan berkata, oh puji Tuhan, HP dicuri. Dan besok datang lagi dicuri lagi sepeda motormu, dan kamu akan bilang, aku berserah. Nah, itu kurang hikmat itu. Itu bukan berserah. Kamu tidak harus berserah itu. Melainkan kamu harus tahu ini firman Tuhan. Kau dia curi ini, dia curi ini, dia curi ini. Kamu disadarkan oleh Roh Kudus bahwa hidupmu sedang dicuri oleh iblis. Saatnya kamu harus bertindak. Dimulai dengan saya membukakannya lewat firman. Pengertian firman Tuhan yang benar mengubah kamu punya kebiasaan hidup. Amin. Dan mengubah kamu punya cara pandang. Ada amin. Makanya harus tahu firman Tuhan. Pak, Bu, ketika tadi saya baik-baik, tiba-tiba sesak di sini, dada kiri. Ini kenapa ini? Kita padahal nggak merasa ada apa-apa. Dicek di dokter. Dokter langsung bilang, Bapak, ada flek, tidak ada sebelah kiri. Lalu saya mau bertanya, saya akan mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan karena ada flek itu? Tidak. Melainkan saya tahu ini perbuatannya iblis dan saya harus berbuat sesuatu. Nah, di sini tadi saya sudah bilang, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kalau kamu biarkan itu terus, dia terus curi, jangan heran dia sampai pada satu level, yaitu dia bunuh kamu, dia bikin kamu mati, dia bikin kamu punya sakit parah. Seorang istri hamba Tuhan, dia pernah menjadi kepala sekolah di sebuah STT di Jakarta yang terkenal. Saya nggak akan sebut namanya. Berawal dia merasa ada sedikit yang tidak enak di perut. Lalu suaminya bawa dia pergi ke dokter. Rupanya ditemukan ada sesuatu, tapi tidak terlalu besar. Lalu kegelisahan, ketakutan menghantui dia, sehingga dia bilang sama suaminya, Pak, operasi saja Pak, biar gimana, biar dia tenang gitu. Suaminya pendeta, hamba Tuhan, juga pebisnis. Dia bilang, udah nggak apa-apa, operasi aja, operasi. Pak, Bu, nggak ada yang tahu kisahnya, kelanjutnya. Setelah dia dioperasi, selesai, baik-baik saja.
Berapa hari kemudian meninggal. Persoalannya apa? Ada alat ketinggalan di dalam perut. Kita mana tahu? Ya kan, Pak Bu, kita mana tahu? Saya bilang sama dia, Pak Pendeta, harusnya Pak Pendeta itu jangan terlalu gimana dengan sesuatu hal yang kecil. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan terlalu takut tahu diri saya melakukan tindakan begini, malah nyawa istri melayang. Nah, di sini saya mengajarkan, kita punya hidup kan nggak ada yang tahu. Nah, di sini saya bisa mengajarkan bahwa kalau ada tiba-tiba baik, tiba-tiba ada kena ini, kena itu, dan sebagainya. Jangan terus berpikir bahwa begini. Oke, kemudian kamu pergi cek ke dokter. Nggak masalah, nggak salah, Pak Bu, nggak salah. Sekali lagi saya nggak pernah melarang untuk orang itu pergi periksa ke dokter. Saya aja kadang pergi. Tetapi persoalannya adalah ketika kamu sampai di dokter langsung bilang, kamu kena jantung. Padahal tadinya kamu sehat. Saya tidak mengkhotbahkan teori kemakmuran. Saya mengkhotbahkan apa yang tertulis di Injil ini. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 1, di mana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Mohon maaf, saya mau bertanya di mimbar ini. Adakah Tuhan menciptakan orang sakit TBC? Adakah orang menciptakan apakah Tuhan menciptakan kamu maaf dengan kaki panjang pendek? Kemudian, adakah Tuhan menciptakan kamu maaf, kemudian Dia ciptakan kamu segambar dan serupa, terus kemudian tiba-tiba kamu kena penyakit ini dan Dia senang kamu mati dengan cara begitu? Bapak dan Ibu, mungkin sedikit baru dicelikkan. Saya mau celikkan lebih banyak lagi. Tuhan datang supaya kamu punya hidup. Artinya, Dia mau kamu sehat. Amin. Amin. Dia mau kamu sehat. Ada amin. Jangan ragu. Amin. Jadi sehat itu hak kamu. Banyak orang tidak tahu, malah bersyukur, kena kanker, bersyukur lagi. Kenapa bersyukur? Kanker itu penyakit jahat. Kanker itu bisa menghabisi hidupmu. Orang-orang yang kepahitan tuh banyak sakit kanker. Kanker ovarium, kanker apa lagi, itu orang-orang kepahitan semua. Banyak yang begitu kasusnya. Lalu terakhir, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pak Bu, saya mau berkata begini. Buka Alkitab Anda di Mazmur. Nanti kembali lagi kita ke sini. Buka Alkitab Anda di Mazmur 37 ayat yang ke-26. Mazmur 37 ayat 26. Tiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini berlaku buat anak Tuhan yang mengerti firman. Tadi saya sudah bilang, Dia datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus tidak puas kalau kamu sendiri yang diberkati. Dia nggak puas. Dia mau kamu mempunyainya dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya, kalau kamu ada sebuah gelas yang diisi dengan air, kamu tuh harus melimpah keluar. Supaya apa? Kamu menjadi berkat buat orang yang kekurangan. Bukan maaf kata. Setiap hari pelayanan, tapi judulnya, Pak tolong Pak, Pak tolong, gereja tolong Pak tolong. Itu bukan mempunyai hidup segala kelimpahan. Itu kekurangan, Pak Bu. Maaf yang tersinggunglah. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat orang miskin, kasih. Lihat hamba Tuhan yang membutuhkan, berkati. Bukan sendiri aja udah susah, gimana mau memberkati? Banyak pinjaman di CU, di bank, kredit ini, kredit itu.
hidupnya seputar kredit. Mati meninggalkan banyak hutang dan kredit. Yang ditagih bebannya, istrinya memikul kredit. Makanya istri makin kurus. Ketemu saya, Bapak Pendeta, kenapa? Saya banyak beban. Kenapa? Banyak hutang. Aduh, pusing saya lihat. Pak, Bu, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Amin. Dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau yang khotbah tukang omong kosong, Tuhan dari sorga tenang. Tiu, langsung omong kosong kamu Hendrik, setiap hari aja pinjam kamu. Nah, saya sudah mengalami firman ini. Kalau baca, butuh sekejap kau baca Yohanes pasal 10 ayat 10. Saya hafal tuh firman berpuluh kali, nggak sampai ratus, berpuluh kali saja. Tetapi untuk menyatakan firman ini benar-benar saya alami, itu butuh proses bertahun-tahun. Jadi mengkhotbahkan ini juga gampang, paling cuma setengah jam, 45 menit selesai. Tetapi untuk mengalami ini, saya bilang sama Tuhan, hei Tuhan, kau bilang kau datang supaya aku mempunyai hidup dan membunyinya dalam segala kelimpahan, tapi aku masih tetap hidupnya. Aduh Tuhan, susah. Tuhan ajarin saya, kau belajar, kau baca lagi, kau belajar, kau baca lagi, sampai itu firman masuk ke dalam pikiran dan hati saya, mengubah sebuah paradigma saya. Jadi Tuhan kasih saya tunjuk, kasih saya lihat. Kayak kamu lihat itu, seorang hamba Tuhan GBI di Bandung, saya nggak perlu sebut namanya. Dia punya jemaat ada berapa? Oh iya, hebat itu dia. Saya bilang gedungnya besar. Saya pengen nggak usah seperti dia lah. Ya maaf, iman saya memang nggak sampai. Saya pengen nggak seperti dia lah. Paling tidak ya seberapa lah Tuhan. Biar hidup saya jangan begini terus lah. Masa dulu saya hidupnya, maaf kata, kadang kita mau berbuat untuk sesuatu untuk pelayanan kita, kita sampai punya ide, maaf kata, punya ide ya, maaf, saya veteran, saya orangnya belak-belakan, kita orang Kalimantan, belak-belakan, ya kan? Saya punya ide, saya bilang sama teman-teman, kita kalau ada orang mau kasih cuma 100 perak 50 rupiah atau berapa untuk uang logam itu kita kumpulin seperti sebuah organisasi agama non Kristen, dia juga melakukan itu, ada celengan dan sebagainya, itu kita terima itu semua uang receh dan sebagainya. Tuhan tegur saya, kamu punya mindset kok rendah banget imanmu sampai segitunya uang receh yang kamu cari. Hah? Ini Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku berkati kamu. Itu kan saya ditegur. Jadi saya bilang, boleh sekarang tidak. Saya mau yang seperti hamba Tuhan itu. Oh dia bisa, saya juga bisa. Tapi persoalannya, saya penginjil, saya nggak punya jemaat. Dia punya jemaat, dia gembala. Saya nggak dapat yang rutin Tuhan, dia dapat rutin Tuhan. Tapi ya udah, nggak mau tahu. Pokoknya dengan iman percaya. Yohanes pasal 10 ayat 10 itu berlaku buat saya. Yesus datang supaya aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mulai paradigma saya berubah, pemikiran saya berubah, semua berubah. Mulai dari itu, dan saya nggak mau yang receh-receh lagi. Saya selalu beriman, Tuhan, kalau ada orang menelpon saya percaya yang Dia kasih. Bukan cuma 100, 200. Biasa yang saya terima dari zaman dulu. Maaf kata, saya sekali lagi mungkin saya agak vulgar, saya sebut angkanya. Cuma 2,5. Paling top 500.000. Paling top. Kalau orang sampai mau kasih speaker, kasih apa, itu saya berpikir itu mujizat yang wah, sampai gimana. Saya upgrade iman saya. Tahu upgrade itu kayak di laptop itu, kalau memori cuma 2 giga, 1 giga, saya upgrade lagi jadi 4 giga. Saya upgrade iman saya. Jadi mulai sekarang saya nggak percaya lagi ya masuk cuma segitu. Itu yang biasa yang kasih begitu. Saya berpikir dalam nama Yesus saya akan bisa dapat lebih besar lagi dari Tuhan. Detik pertama kali saya mulai berpikir hal-hal begitu, Pak Bu. Orang datang kasih saya 1 juta.
Jadi berubah dong. Yang kemarin kan 200.000, 100.000. Kadang ada maaf kata 50.000. Kadang ada lagi yang lebih parah lagi, 10.000. Oh, saya terima. Saya mengucap syukur. Sekali lagi saya sudah bilang, maaf, ini kesannya vulgar, tetapi saya ngomong apa adanya. Saya cuma kasih contoh, Pak Bu. 1 juta, 2,5 juta. Kemudian sampai sekarang rahasia. Pokoknya grafiknya naik. Karena apa? Karena saya percaya firman ini. Kesehatan ya, kesehatan. Kita bicara kesehatan. Tadi soal uang ya. Tadi soal uang. Bicara kesehatan. Saya punya prinsip dalam iman saya kalau soal kesehatan. Saya pernah pelayanan di Kalbar itu 27 hari dengan 27 KKR. Kadang sampai 31 kali KKR di 27 hari. Berarti di hari Minggunya itu double. Saya nyetir sendiri, saya apa resminya. Kadang-kadang ada medan yang saya tidak tahu, dan akhirnya saya harus main lumpur dan kena hujan naik motor, digoncang-goncang begini 2 jam, Pak. Sejam masih bening, 2 jam duduk di motor begini-begini. Semua persendian bergerak semua, sehat tuh. Saking sehatnya giginya gitu. 2 jam digoncang dengan batu, ya, tanah merah. Kena hujan, kena debu, panas terik, nggak pakai helm. Katulistiwa, panas sekali Pak Bu. Pulang, persiapan lagi untuk nanti malam lagi pelayanan. Pak Bu, bisa bayangkan kalau orang begitu pasti sakit. Tapi saya punya prinsip, sudah mulai agak badan merasa panas-panas. Saya punya pemikiran langsung bilang, saya tidak sakit dalam nama Yesus. Jadi saya nggak akan cari Panadol, saya nggak akan cari apa. Udah singkirin, saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh itu. Buktinya 27 hari saya pulang saya sehat. Cuma 1 kali saja saya sakit karena saya makan sambal dan makan mie, sakit meriang. Itu pun keesokan harinya, itu benar-benar hari pertama saya mau pelayanan, itu saya berat sekali. Cari obat mati tidak ada yang jual. Tuhan izinkan itu terjadi. Lalu cuma bisa mengandalkan apa? Tuhan. Ibadah jam 4 sore. Jadi minggu itu udah 3 kali ibadah. 8, 4, 7. Di 4 itu mulai stamina saya naik. Di 7 sudah kembali normal lagi. Kok bisa begitu Pak? Firman. Orang berkata, kalau kena hujan, keringatan, dorong mobil di lumpur, kok pasti sakit. Saya bilang, saya baik-baik saja. Badan basah semua loh Pak Bu, maaf, sampai ke bagian dalam semua basah semua loh. Saya punya pemikiran, saya nggak akan sakit. Saya punya pemikiran, saya sehat. Pulang tinggal bilas air, mandi, selesai pakai baju, pelayanan lagi, sehat. Apa yang kamu pikir, itu yang kamu dapat. Kau pikir dapat dari Tuhan begini, kau dapat. Landasannya bukan cuma kekuatan pikiran, landasannya firman Tuhan. Kau mau bertepuk tangan buat Yesus. Jadi jangan suka dikit-dikit tuh dibesar-besarkan penyakit dalam pikiranmu. Jangan. Kamu kalau mau berbuat sesuatu dengan iman, kau harus punya landasan. Landasan itu apa? Itu firman Tuhan. Kalau itu landasan, maka ada kekuatan. Kalau tidak ada landasan, nggak ada kekuatan. Kita mau berbicara seberapa keras pun, nggak ada kuasa. Saya belajar ini bertahun-tahun Pak Bu. Sampai hari ini saya masih belajar. Saya terus perdalam itu, kembali lagi yang tadi. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yesus yang dia rancangkan adalah kamu baik-baik, kamu sehat, keluargamu bahagia, pernikahanmu itu langgeng sampai maut memisahkan. Jadi kalau
terjadi sesuatu di tengah jalan. Perbuatan iblis. Dia mencuri. Dia yang melakukan. Rancangan Yesus. Oh Pak, itu kan diizinkan Tuhan. Sudah saya bilang, rancangan iblis. Jangan kau nuduh-nuduh Tuhan. Tuhan gak ada urusan. Tuhan sudah bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Masakan dia kalau dia datang kasih kamu hidup. Hidup itu berarti pernikahanmu harmonis. Hidup itu keluargamu baik. Hidup itu kamu diberkati, gak minta-minta sama orang. Amin. Itu namanya hidup. Kau bukan hidup namanya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan Yesus tidak puas sampai di situ saja. Itulah makanya anak Tuhan selalu adalah orang yang memberkati. Anak Tuhan kamu dipanggil memberkati, bukan dipanggil minta-minta. No. Anak Tuhan kamu dipanggil supaya kamu menjadi berkat. Ada satu anak Tuhan dan satu kampung, kamu yang memberi. Bukan orang ngomongin kamu, pinjam barangan dibalikin tuh, pinjam barangan dibalikin tuh. Sesuatu yang salah dalam hidupmu. Yang tertulis mempunyai niat skala kelimpahan. Itu yang tertulis. Kalau hidupmu nggak sesuai, ubah. Ubah. Sudah saya ngomong, dulu saya lebih parah. Hidup saya kayak gitu. Masa dia diharapkan uang receh 100, 500 perak, 1000 perak, paling tinggi kalau bisa 1000 perak. Orang kasih persembahan ke rekening kita paling cuma 100, 150, 200. Paling tinggi saya sudah bilang 500.000. Aduh, Pak Bu, kami butuh makan Pak Bu. Kami melayani Tuhan Pak Bu, bukan kami cuma ongkang kaki aja, maaf. Jiwa kami doakan, jiwa terikat kami bebaskan. Kami kan juga manusia, kami butuh makan. Tapi kan kami nggak mungkin datang orang begini. Makanya saya bilang, ketika saya mengalami firman ini, saya percaya. Satu lagi yang saya mau ajarkan Bapak dan Ibu, buka Alkitab Anda. Ini menarik sekali. Amsal pasal 6 ayatnya ke-31. Dan kalau ia tertangkap, harusnya ia kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Saya perkatakan sama iblis yang mencuri kesehatan saya, iblis, kau buat aku sakit. Dan aku bilang dalam nama Yesus, kamu sudah tertangkap basah dari perbuatanmu. Kamu pelakunya kan? Aku hadik engkau sekarang keluar dari hidup saya. Penyakit juga yang menempel dalam tubuhku, keluar kamu dalam nama Yesus. Dan sekarang saya minta kesehatan dari Tuhan turun atas saya. Terjadi nggak Pak? Terjadi. Ada contohnya Pak? Banyak. Saya nggak usah jelaskan satu persatu. Pokoknya banyak. Kedua, kalau misalnya maaf kata sepeda motor saya diparkir di luar, sudah dikunci dengan baik-baik. Maaf ya, sudah dikunci dengan baik-baik ya. Tiba-tiba hilang, dicuri. Iblis, kamu yang melakukan di balik ini semua. Di dalam nama Yesus kamu, aku minta kamu kembalikan 7 kali lipat. Nggak usah marah-marah, nggak usah apa. Udah dikunci dengan baik ya, bukan sengaja loh, kunci cantelin situ loh. Maaf, enggak loh. Ke rumahmu, tiba-tiba kemasukan maling, HP dicuri, ini dicuri, sudah kunci dengan baik-baik loh. Iblis, kamu yang membuat kami suami istri akhirnya bertengkar di rumah gara-gara peristiwa ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, kau kuhadik sekarang dalam nama Yesus. Kembalikan 7 kali lipat dan ribaan saya, dalam tabungan saya, dalam apapun sebenarnya. Harus begitu Pak, terlalu ngero Pak. Terserah, kamu mau melakukannya atau tidak. Saya ajarin Anda supaya Anda tahu bagaimana ketika kamu berkata-kata begitu di alam roh, sesuatu sedang terjadi. Daripada Pak Bu, maaf, kamu duduk diam. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terjadi. Terima kasih. Bersyukur harus. Bersyukur harus. Tetapi Tuhan hari ini ajarkan Anda level yang lebih tinggi dari bersyukur.
Kau pakai kuasa itu. Kau tahu siapa pelakunya. Kau gunakan itu. Kau hadik dia. Kau minta dikembalikan. Amin. 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 Bapak dan Ibu, Anda harus percaya. Kenapa? Saya sudah ngalamin. Kalau orang belum ngalamin, jangan kau ceritanya tuh nggak geger gitu loh, nggak menggigit gitu loh. Kalau kita sudah ngalamin, kita cerita, kita berani teriak-teriak begini. Kau tidak, saya agak ragu-ragu. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Teori ini Pak. Tidak teori. Jaminannya, Yesus sudah bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Keyboard standby. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Desain Yesus bukan kamu miskin, melarat, sakit-sakitan, tak berdaya, selalu hidupnya musibah demi musibah. Itu bukan desain Yesus. Tahu desain? Kalau orang mau bikin gedung, dia gambar-gambar dulu. Dia gambar-gambar dulu. Sudah saya katakan, Kejadian pasal 1. Allah menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengan Dia. Pastinya saya bisa membayangkan kalau Tuhan taruh mata di sini daripada Tuhan taruh mata 3 di sini juga. Aneh. Kita lihat Tuhan punya desain luar biasa ya. Tidak kasih alis, kasih bulu mata, kasih hidung, kasih begini. Wih, luar biasa Tuhan. Kasih telinga 2, kasih tangan. Wih, lihatnya kita sampai kagum. Kalau Tuhan desain fisik sedemikian rupa, cantik, ganteng, baik, percayalah, Dia desain kamu juga untuk nikmati hidup ini. Dia nggak mau kamu diciptakan untuk mengalami hidup berat, susah, ini, itu, apa, jatuh ke bawah. Dia mau kamu punya hidup baik, sehat, diberkati, enjoy sama istri sana, suami, bahagia. Dia ciptakan itu. Tapi ada pengacau. Yesus sudah bilang ada pengacau, namanya iblis. Kerjanya dia curi, bunuh, dan binasakan. Jadi hati-hati kamu, tahu itu siapa orangnya, siapa dalangnya, supaya kamu tidak salah. Kamu harus tahu firman yang bisa mengubahkan. Kamu nggak punya kuasa ubahkan hidupmu sendiri. Kamu butuh dicelitkan oleh firman. Maka firman diberitakan. Yohanes pasal 8 ayat 36. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kalau kamu tidak tahu firman, kamu nggak tahu kebenaran. Kamu nggak tahu kamu selama ini kamu ditipu oleh iblis. Tuhan mau Anda paham firman, mengerti firman. Oleh sebab itu butuh setiap hari baca Alkitab Anda. Tuhan malam ini menantang Anda yang sakit. Mau berapa tahun pun saya nggak peduli. Kau punya iman, kau maju ke depan.